Halo, selamat datang di channel Dongeng Ratu Mona. Saya akan menceritakan kehidupan saya dari mulai yang lucu-lucu, yang menyedihkan. Oke, simak terus. Jangan lupa subscribe. Ya, awalnya aku jadi transpuan. Pertamanya aku suka sama laki-laki, nggak menyukai perempuan. Tapi aku dulu pernah sih berpacaran sama seorang perempuan. Tapi kesininya tuh aku lebih nafsunya tinggi itu ke laki-laki, nggak ke perempuan. Saya menjadi transpuan itu masih baru-baru, sekitar tahun 2018 sampai sekarang. Saya menjadi seorang transpuan karena saya lebih memilih jadi transpuan itu buat diri saya itu merasa lebih nyaman gitu, seperti itu. Dulu semenjak aku masih sekolah, saya sempat diejek sama teman-teman karena mungkin dengan sikap dan perilaku aku seperti wanita, sampai ada yang bilang alay segala macam atau apalah. Tapi aku sempet sakit hati sih dikatain seperti itu, tapi ya gimana lagi, aku bingung. Aku menjadi transpuan itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya berpenampilan seperti transpuan, baik siang maupun malam saya seperti ini karena saya lebih nyaman seperti perempuan. Kalau orang tua saya awalnya sih dia agak sedikit kaget melihat seorang anaknya. Pastilah namanya juga orang tua, pasti dalam hatinya itu sangat sedih karena melihat anaknya ya seperti ini, yang tadinya jadi laki-laki sekarang menjadi seorang transpuan. Tapi alhamdulillah orang tua aku sedikit demi sedikit dia sudah menerima aku sebagai transpuan. Aku itu sempat open di kampung aku, tapi aku kan rumahnya agak sedikit di kampung. Aku open di kotanya, di aplikasi. Nah udah gitu cerita aku tuh gimana ya, ada yang sangat menyedihkan dan membingungkan aja gitu. Karena tamunya itu tetangga aku sendiri. Jadi dia itu nggak tahu kalau sebenarnya aku ini tetangganya dia. Aku tuh sempet bingung. Aku sama dia masih berkomunikasi sampai sekarang, cuman nggak ada pacar-pacaran ya, karena itu sebatas tamu. Tapi dia belum tahu kalau aku yang sebenarnya itu kalau aku itu tetangganya dia. Kalau saya sih nggak, cuman pengen ketawa aja ngakak gitu, kan aku kan butuh nyari duit, ya udah aku terima aja lah dia, meskipun dia nggak tahu aku yang sebenarnya itu siapa. Yang aku harapkan ya, aku kerja di sini untuk meraih kesuksesan. Dengan keinginan aku tuh nomor satu itu membanggakan kedua orang tua saya, karena kalau di keluarga saya itu kan saya itu anak keenam ya, paling bontot. Jadi otomatis mereka kan udah pada nikah, cuman aku doang yang belum nikah. Jadi orang tua saya sama saya sendiri yang membiayain. Jadi saya itu berjuang
buat keluarga saya. Makanya saya merantau ke Jakarta buat kerja, buat membahagiakan orang tua, buat mengejar cita-cita aku. Cerita manis pahitnya kerjaan aku dari pertama aku mangkal, cerita yang paling sangat menyedihkan itu ya, ketika aku mangkal ada tamu, sempet dikerjain sama tamu di mobil, disiram sama air kencing muka kita, itu yang sangat menyedihkan. Ada pula yang ambil tas kita, yang jahatin kita. Itulah kalau kehidupan seorang transpuan di jalan itu, mau mati mau hidup ya kita harus siap-siap di sana, begitu, harus menerima kita. Jadi sedihnya itu ya seperti itu, tapi tidak semua tamu begitu, tidak semua tamu jahat. Kalau yang paling lucu itu aku sempet dapat, ada tamu nih ceritanya pakai mobil dia. Di dalam mobilnya itu rame-rame. Aku tuh biasanya kalau misalkan di mobil itu rame-rame, aku tuh nggak pernah nyamperin karena aku tuh takut, karena udah pernah kejadian ya. Aku disiram pakai air kencing. Nah dia ngomong dalam mobil gini, "Kak sini mau minta tolong, aku mau berbagi rezeki. Masa kamu nolak rezeki?" Dia ngomong seperti. Akhirnya aku samperin dia. Nah terus dia minta tolong, katanya gini, "Kak mau nggak gitu ngerjain temen aku," katanya temen aku lagi ulang tahun nih gitu. "Emang ngerjain apa Kak?" "Ini Kak, nanti aku katanya kasih duit gitu 100.000. Emang ngerjain apa?" kata aku gitu. Cuman ciumin aja dia karena dia lagi nggak sadar. Kan kakak pacar dia itu yang minta tolong itu pacarnya perempuan, pacarnya lagi ulang tahun, pengen dikerjain laki-lakinya, seperti itu. Kalau untuk lingkungan di tempatku ini yang sekarang aku tempatin, alhamdulillah ya, masyarakatnya itu sudah menerima aku sebagai transpuan. Pokoknya masyarakatnya baik-baik di sini, enak, bisa diajak apa ya, pokoknya tetangganya di sini enak-enak, nggak penatik lah. Orang-orangnya di sini baik-baik, gimana sikap kitanya aja. Aku tuh online open, ada salah satu perempuan yang masuk ke akun aku kira itu kan laki-laki, kan banyak kali kan sekarang perempuan dijokin sama laki-laki, ternyata dia itu seorang perempuan. Nah terus dia ngechat aku, katanya, "Kak, kakak transpuan ya?" "Iya, aku transpuan. Aku ini seorang cewek asli loh, bukan laki-laki." "Emang kenapa Kak?" Aku sempet ngomong seperti itu. "Aku suka sama transpuan yang cantik-cantik. Gimana ya kalau misalkan aku suka sama kakak, boleh nggak?" Nah aku tuh bingung jawabnya gimana gitu ya, karena kan kita sama-sama perempuan, masa kita pacaran sama perempuan, gimana itu ceritanya. Itu sangat bikin aku tuh agak sedikit gimana ya, bingung dan lucu aja gitu. Seneng ada tapi suka enggak sih, jadi bingung aku. Kita cuma sebatas berteman aja, adik kakak sama dia. Karena kalau untuk pacaran aku nggak bisa, tapi kan tidak semuanya nggak bisa, kan tiap transpuan kan beda-beda. Ada juga yang pacaran sama perempuan juga, kalau aku enggak. Kalau yang aku suka yang di muka aku tuh mata sama bibir aku yang seksi.
Kalau yang saya inginkan itu cara masyarakat menilai seorang transpuan seperti saya, eh, meskipun seorang transpuan itu kebanyakannya jelek di mata masyarakat, tapi tidak semua transpuan itu buruk. Ada baik, ada yang baik, ada juga yang buruk. Tapi kalau misalkan semua orang menilai transpuan itu buruk, ya kesannya aku juga akan buruk. Tapi kalau misalkan baik, ya seperti itulah. Makanya jangan terlalu menilai seorang transpuan itu segi buruknya. Pasti kami pun juga banyak yang baik, nggak semuanya buruk. Aku sih sebenarnya sih aku dibilang capek, ya gimana lagi. Sebenarnya sih aku tuh, karena aku tuh kehidupan aku itu cuma mengandalkan kerjaanku seperti ini, cuma open BO aja. Aku tidak punya kerja sampingan apa-apa. Aku tuh mengharapkan ada orang yang ngajak aku kerja, misalkan jadi foto model atau kerja apa gitu. Karena aku tuh nggak ada sampingan, karena aku tuh cuman mengandalkannya kerja seperti ini aja, open BO. Kalau nggak open BO ya aku mangkal keluar. Apalagi kalau sepi open BO, aku pasti kerja ke lapangan, keluar dengan cara mangkal. Mau hujan mau nggak hujan, terpaksa aku harus berangkat kerja. Kalau nomor satu itu kebaikan dan sikap perilaku yang baik, seperti itu. Kalau kecantikan itu nanti aja lah belakangan. Yang paling utama itu sikap dan kebaikan kita. Semenjak aku jadi transpuan, pernah aku mengalami seperti itu. Aku jatuh cinta banget sama seseorang, sampai aku tuh ngasih segala macam sama dia. Terus kasih sayang aku itu nggak pernah dihargai sama dia. Aku tuh langsung menyadari diri aja, karena mungkin aku ini seorang transpuan. Mungkin dia ya seperti itu, cuman mau manfaatin aku aja. Tapi aku bener-bener sayang sama dia. Tapi untuk saat ini aku udah nggak ada kasih sayang lagi sama dia. Aku sekarang fokus aja sama karir aku, kerja seperti ini, nggak memikirkan laki-laki. Karena yang pacaran sama transpuan itu, secantik-cantiknya transpuan nggak akan pernah ada yang menikahi. Begitu. Tinggi, kurus, baik hati, udah gitu aja, nggak neko-neko. Perhatian nomor satunya itu, dan penyayang. Itu cowok idaman aku. Kalau untuk masalah ganteng sekarang tuh udah nggak zaman ya. Ya kalau misalkan dia menerima aku apa adanya, aku transpuan dan dia menerima aku apa adanya, ya aku terima aja, asal dia seperti itu. Menyayangi dan nggak neko-neko. Jangan sampai ada saling menyakitkan lah, intinya gitu. Yang bisa menerima aku apa adanya, kerja aku seperti ini. Berharap sih ada yang membiayai. Bikin YouTube ini ya, terutama jangan lupa dulu di subscribe ya. Mungkin dari subscribe itu insya Allah bisa merubah kehidupan saya dari segi materi maupun pekerjaan saya. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari aku. Mungkin selanjutnya nanti ada cerita serunya, dari mulai traveling, dongeng, dramanya. Nanti ikutin aja, jangan lupa di subscribe ya.
channel YouTube-nya Dongeng Nyai Mona. Terima kasih.